Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel MSB, bersama saya Fahmi. Di sini kita akan belajar mengenai konsep looping 4 untuk pembuatan pola segitiga, piramida, dan juga belah ketupat. Oke, sebelumnya kita buat awal programnya dulu seperti biasa ya. Crash include iostream music namespace std in main return 0. Nah, pertama-tama kita membuat variabelnya dulu yang akan kita masukkan jumlah berapa baris berapa kolom. Kita mulai in n itu buat jumlah baris atau jumlah kolom yang akan kita masukkan polanya. Lalu di sini cout masukkan nilai n, masukkan nilai n. Lalu di sini sin kita inputkan n-nya. Lalu di sini kita buat for looping for i integer i. Nah, di sini integer i-nya mulai dari berapa? Mulai dari 1. Di sini saya sudah membuatkan polanya. Jadi langkah awal itu kalian membuat polanya seperti ini. Pertama kali kita akan memulai membuat pola yang seperti ini. Jadi ini adalah pola segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini kalau misalnya kita jadiin 2, dia akan membentuk segi 4. Jadi kita mulainya dari segi 4, pola segi 4 yang ini. Karena di sini strip, kita anggap saja kalau strip ini adalah kolom yang kosong, kotak yang kosong. Jadi kita mulai dari integer i sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 5. Nah, di sini sudah integer i sama dengan 1 kita mulainya. Lalu ada syarat yang untuk stop loopingnya di mana gitu. Integer i kurang dari sama dengan n. Karena ini polanya 5, jadi integer i itu harus kurang dari sama dengan 5 pas. Dia udah 5 lebih dari yang pola pertama, 5 lebih dari 1, dia benar, maka dia akan mengeksekusi yang ini. 5 lebih dari 2 dia benar, maka dia akan mengeksekusi 2 kali. 3 dia akan mengeksekusi 3 kali sampai dengan dia 5 lebih dari 4. Nah, 5 lebih dari 4. Oh enggak, ini bukan yang X sih, ini yang stripnya. Jadi 5 lebih dari 4 dia akan mengeksekusi yang ini sampai dia 5 lebih dari 5 ini nggak akan bisa, karena syaratnya harus 5 kurang dari sama dengan yang itu. Jadi dia akan 0 nilainya, dia akan stop di sini, nggak akan sampai sini. Jadi nanti di sini akan diisi dengan nilai X yang ini. Nah, jadi i kurang dari sama dengan 5, i-nya mulai dari 1. Lalu syaratnya harus diinkrementkan agar bisa menambah setiap kali looping. Di sini kita pakai for bertingkat ya. Jadi kita buat for lagi integer j sama dengan n. Jadi integer j ini mulainya dari 5 karena ini ada 5 baris, 5 kolom. Jadi kita mulai dari integer j sama dengan n. N-nya itu bisa bebas, bisa 6, bisa 7. Nanti dia di sini akan mengikuti. Kalau n-nya 7, maka di sini ada 7 baris, di sini ada 7 kolom. Gitu. Nah, integer j sama dengan n, kita lanjutkan. J-nya itu lebih dari i yang pertama ini 1. Misal tadi kan kita j nya kan 5 ya, mulainya dari 5. Nah, dari 5 dia
dia nggak boleh lebih dari sama dengan 1. Jadi dia akan stop di sini. Yang tadi ini saya jelasin itu loh. Nah, jadi J-nya lebih dari I yang ini. Lanjut cout. Di sini kita tambahin lagi untuk condition statementnya cout. Cout kita kasih kosongkan saja. Ini yang strip itu loh. Yang strip itu kita kosongkan saja. Lalu kita buat for lagi di luar for yang kedua ini. Jadi kita for ke 1 ini tingkatnya ada ini, lalu di sini ada cabang lagi for. Ini buat yang sebelah kanannya. Kalau ini kan yang kolom kosong ini, coba jangan kosong dulu deh, strip dulu. Kolom strip ini kan buat yang ini, buat yang barisan strip. Nah, kalau yang ini buat barisan kanan, buat barisan yang bintang ini loh. Buat barisan bintang. Kita buat for lagi yang buat bintang. Integer K sama dengan 1. K. Nah, di sini K-nya itu harus sama dengan I. Harus sama dengan I. Jadi harus mulainya dari 1. Ini kan ada 1, nanti jadi 2. Nah, jadi 3, jadi 4 sampai jadi 5. K ini jadi kurang dari sama dengan I. Kurang dari sama dengan I. Maka K-nya harus mulai dari 1 sampai 5. Jadi dia akan nambah lagi. Jadi gitu. Jadi K++. Cout ini bintang. Di sini kasih di sini ini yang pertama nih gua belum. Oh ya, bukan sih. Jadi ini nih kurang di sini. Cout supaya dia ganti baris, karena looping itu kan konsepnya kan dia akan menderet ke samping terus, ke sebelah samping terus, ke sini terus. Nah, supaya dia jadinya ke bawah gitu, karena dia tadinya vertikal mau dijadikan horizontal, lalu dia tadinya horizontal mau dijadikan vertikal. Nah, dia caranya kita pasang si out end line di sini. Kita coba tes, masukkan ini tidak terdefinisi. Kenapa ini J? Oh, ini J nya ini belum dikasih. J nya ini harus berkurang karena di sini mulai dari ini berkurang satu sampai dia stop. Jadi J min. Nah, J min ya, kita coba nih. Masukkan pola kan 5. Nah, dia udah jadi programnya, bentuknya sama seperti yang ini. Seperti ini loh bentuknya loh. Coba kalau kita di sini nggak pasang si out end line, dia akan menyamping, nggak bakal ke bawah gitu. Tuh, dia akan menyamping. Jadi ini itu sangat berpengaruh sekali, guys. Ada si out end line itu. Nah, kalau kita kosongkan ini jadi membentuk segitiga, guys. Spasi saja. Bentuk segitiga sama bentuk segitiga siku-siku. Oh. Jadi ini udah bentuk segitiga siku-siku. Kita tinggal mau bentuk piramida. Kita tinggal tambahin yang sebelah kanannya, guys. Kita tinggal tambahin yang sebelah kanan sini. Nah, saya udah buatkan polanya. Lalu saya udah buat ini perhitungannya. Ini ada 1, X-nya ini ada nambah 1 jadi 3, di sini 5, di sini 7, di sini 9. Nah, di sini sampai 9 karena polanya 5 ya. Di sini kita buat dulu deretnya. Pertama-tama kita buat deretnya 1, 2, 3 sampai 5. Karena pola N-nya adalah N-nya 5, maka kita buat sampai 5. Di sini kita buat yang
X-nya, jumlah X-nya. Jadi 1, 3, 5, 7 sampai 9. Nah, jika sudah sampai 9, kita langkah awal kita yang X ini dia selisihnya berapa gitu, setiap penambahannya. Dia penambahannya itu 2. Maka rumusnya 2 dikali I. 2 dikali yang ini I. Nah, I-nya itu setiap itu berapa? Kita selisihkan juga 1, 1, 1, 1. Jadi 2 dikali I dikali 1. 2 kali I kali 1. Karena 2 kali I kali 1, 1 ini nggak berpengaruh, maka kita cukup gunakan rumus yang 2 kali I-nya doang. Kita cukup 2 kali I. Nah, di sini udah ada, kita cukup ini karena satunya nggak berpengaruh, kali 1 itu kan sama aja. Kecuali kalau kita ini deretnya 2, 4 kayak yang seperti di bawah ini, jadi 2 kali I kali 2. Jadi 4 kali I. Kalau kita deretnya 3, 6, ini kan selisihnya 3, jadi kita 2 kali I kali 3, jadi 6 kali I. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita cukup perlu 2 kali I doang. Nah, untuk selanjutnya kita selisihkan nih. Karena 2 kali I ya, 2 kali I awalnya. 2 dikali 1 yang ini berapa? 2 dikali 1 yang atas berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4 yang ini 8. 2 kali 5, 10. Nah, jika sudah sampai 10, dia kan udah ada di barisan sini. Kita tinggal selisihkan saja antara yang tadi perkalian 2 kali I dengan yang 1, 3 yang penambahan ini, X-nya ini. Jadi 2 dikurangi 1, 1. 4 kurangi 3, 1. 6 kurangi 5, 1. Nah, jadi I yang ini jumlahnya 1 semua. Itu 2 kali I dikurangi 1. Jadi rumusnya 2 kali I kurangi 1. Langsung saja kita masukkan. Di sini kita ganti. Hanya 2 dikali I dikurangi 1. Kita kasih dalam kurung saja. Sebenarnya nggak masalah sih nggak dikasih dalam kurung juga. Kita lihat pola kelima. Nah, dia akan membentuk piramida. Karena di sini kalau kita nggak kosongkan, dia akan ada strip-stripnya. Membentuk segi 4 juga sih. Enggak segi 4. Jadi dia di sini, tapi dia mulai di sininya nggak dikosongin. Karena ada rumus ini. Oke, kita sekarang selanjutnya ya, kita tadi sudah membuat pola piramida yang ke atas. Sekarang kita mau membalikannya. Membalikannya gimana? Nah, caranya juga sama. Jadi ini kebalikannya. Tadi kan 0, 1, 2, 3-nya di bawah. Mulai dari 4, 3, 2, 1, 0. Sekarang ini mulainya dari 5 sampai dengan 1. Jadi yang X yang ada 1 ini ada di bawah posisinya, dia yang X-nya banyak ada di atas. Jadi kita tinggal kebalikannya saja. Kita copy saja yang ini. Misalnya di sini si out. Yang ini pola pertama ya, yang tadi guys. Pola pertama biar kita tahu perbedaannya. Pola pertama. Sini kita kasih end line. End line-nya itu bisa seperti simbol begini. Ini sama aja seperti end line per n. Nah, kita tinggal copy saja yang ini. Kita jadikan yang ini pola kedua. Karena tadi di sini di gambarnya kebalikannya ya. Kebalikan dari yang tadi. Jadi kita di sini ada yang perlu dibalik-balik, guys. Dengan 1. Ini sama dengan kurang dari sama dengan n, ini plus ini tetap ya, karena ini memang jumlah yang kotaknya ini jumlah yang segi 4-nya. Nah, supaya kita ini ada pembeda antara strip dan bintang kiri dan kanan gitu. Di sini kita balik saja. Ini yang tadinya lebih dari, kita jadi kurang dari I, J kurang dari I. Ini yang tadinya J plus kita berubah jadi J
J min kita rubah jadi J plus plus. Nah, J sama dengan N ini kita rubah jadi J sama dengan I. K sama dengan 1 ini, tadi kan J sama dengan N, kita rubah jadi J sama dengan 1. K sama dengan 1 ini kita rubah jadi K sama dengan N. Jadi kita balikan ini dengan yang ini, tandanya ini tadi dibalik. Kalau ini nilainya yang kita rubah dengan yang N, si N ini. Kenapa bisa begitu? Karena ini J nya mulai dari 1, bukan mulai dari N. Kalau tadi kan J nya mulai dari N, itu berarti mulainya dari 5. Kalau ini mulai dari 1. Nah, 1 itu sampai 5, dia plus terus sampai ke I, sampai ke 5. Nah, sampai 5 kali. Karena ini tadinya K-nya sama dengan 1 yang di atas ini. Sekarang kita K-nya jadi sama dengan N. Jadi mulainya dari 5 karena N-nya itu kan diinputkan 5. Jadi K mulai dari 5. Awalnya K mulai dari 1. Karena kebalikannya jadi K mulai dari 5. Nah, yang rumus ini juga kita harus rubah. Kita nggak bisa sembarangan. Tapi tandanya dibalik, lebih dari sama dengan. Nah, di sini rumus. Kita cari dulu rumusnya. Untuk itu juga K-nya juga dirubah, tadinya plus jadi min supaya kebalikannya. Di sini rumusnya beda lagi. Kita ada. Nah, di sini kita buat ini pola penambahannya ya. Pola penambahannya itu kan mulai dari I-nya itu 1 ya. I itu 1. Jadi di sini tuh 0, di sini min 1, min 2, min 3. Cuma saya taruh di atasnya saja supaya lebih jelas gitu penambahan X-nya. Jadi ini 1, ini 2, 3 sampai dengan 5. Nah, kita ambil pola yang paling belakangnya. Ini kan pola ini kan min 3. Jadi di sini min 3. Nah, di sini min 1. Merah aja deh. Ini min 1. Di sini 1, di sini 1. Di sini 3, di sini juga 3. Nah, setelah 3 di sini terakhirnya juga 5. Nah, kita ambil angka 5. Setelah diambil angka-angka ini, kita jadikan deret juga. Kita mulai dari 1 sampai dengan 5. Dari mulai I-nya 1 sampai dengan 5. Nih, sampai dengan 5. I-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Setelah sudah sampai dengan 5, kita ambil yang baris ini dijadiin deret juga yang ini. Jadi yang ini I itu yang ini. Nah, sekarang yang ujungnya kita jadiin deret juga ya, itu yang ini. Setelah itu kita selisihkan di sini untuk yang penambahannya ini nih, yang ujung ini nih kita selisihkan juga di sini. Selisihnya 2, penambahannya setiap 2, 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu 2. Jadi rumusnya 2 dikali I juga kayak yang tadi. Ini kan 1 2 3, ini I-nya 2 kali I. Nah, di sini guys, di sini 2 kali 1 ada bedanya. 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Jika sudah itu 2 kali I. Nah. Jadi ini juga diselisihkan ya. Ini 4 3 2 1 0 untuk kebalikannya. Nah, antara ini dan ini selisihnya itu 5. 4 dan min 1 selisihnya 5. 6 dan 1 selisihnya 5. 8 dan 3 selisihnya 5. 10 dan 5 selisihnya juga 5. Jadi 2 dikali I dikurangi 5. 5 itu apa? 5 itu N. N-nya sama dengan N-nya. Jadi 2 dikali I dikurangi N, nggak usah dikurangi 5 lagi. Jadi kalau N-nya 6 ya 2 kali I dikurangi 6. Jadi tergantung N-nya. Di sini tergantung N-nya. Jadi 2 dikali I 2 kali I dikurangi N, bukan dikurangi 5. Oke. Kita coba yang bola kedua ini.
masukkan nilai N 5. Oh, ini ada ininya nih, ngeganggu nih. Kita hapus dulu, yang ininya dikosongin saja. Oh, ini mulainya kenapa ini bisa begini ya? Ntar gua mikir dulu. Ini I kurang dari sama dengan N, I plus J sama dengan 1, J kurang dari I, J nya plus, K nya sama dengan N, K nya lebih dari sama dengan rumus K min. Ini kenapa bisa begini ya? For in nya sama dengan 1, J sama dengan ini, J plus pola kelima. Nah, ini kenapa bisa ngaco? Ntar gua n-line dulu. Kenapa bisa mencelong gitu ya? I1 I kurang dari N, I plus J sama dengan N, J. Ini bener sih. Bentar. Masukkan pola pertama. Oh, ini di sini guys. Tuh, pola pertama ini. Kita coba jangan kayak gini. Kita n-line saja. Coba apakah ya penyebabnya itu. Nah, iya kan, penyebabnya itu kan dia mulainya dari begini, pola keduanya juga nih per n nya nih. Harusnya di luar aja begini. Oh, jangan n-line aja biar apa sih, lebih umum gitu. Pola kedua kan n-line. Kita misalnya 7. Nah, lebih banyak. Ini sudah benar ya. Jadi kita tinggal gabung saja untuk pola yang ketiga. Di sini kita pola yang ketiga. Mana? Pola 1 sama pola 2 kita gabung. Sini karena di sininya nggak usah ada pembatas, jadi kita hapus. Di sini untuk pola ketiga. Untuk atas sama bawah jadi belah ketupat. Pola ketiga itu belah ketupat. Coba 4 saja. Nah di sini belah ketupatnya kan di sini ada 2 nih, double nih. Dia nggak lancip kan ujungnya. Supaya lancip gimana? Supaya lancip kita mulainya itu jangan dari 1. Kita mulainya dari 2 guys. Supaya lancip mulainya dari 2. Jadi in yang I itu mulainya dari 2, bukan yang ini sih. Yang ini in yang bawahnya. Jadi dia nggak mulai dari sini, dia akan mulainya dari sini nih guys. Pas yang dia pas tepat di sini dia mulai dari sini, maka ini yang lancipnya. Jadi gitu guys konsepnya. Kita lihat 4. Nah, lancip kan karena geser ke atas, geser ke bawah 1 gitu. Jadi dia mulainya dari yang sini, bukan dari yang sini. Jadi kita mulainya dari 2. Oke guys, video saya kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.